Eh, Oke, selamat ini ya, selamat pagi, siang, sore, malam pada seluruh peserta mahasiswa Geolistrik Kanal 2 ya. Buat di video kali ini tuh bakalan ngebahas cara processingnya. Jadi eh processing itu sendiri punya definisi sebagai proses yang pengolahan data lah. Jadi intinya itu setelah kita melakukan akuisisi kan output utamanya adalah raw data atau data mentah. Nah, proses processing ini adalah proses mengubah raw data tersebut menjadi data yang siap untuk diinterpretasikan secara geologi gitu. Kayak ya intinya tuh inputnya itu raw data, outputnya adalah data yang ready to be interpreted. Jadi processing itu kurang lebih gitu. Nah, buat dari processing geolistrik ini sendiri, bakal dimulai dari ini dulu ya, yang geolistrik profiling dulu. Jadi singkatnya ya profiling itu berarti eh yang outputnya itu dua dimensi lah, penampang profil resistivitas dua dimensi di bawah permukaan gitu. Jadi ada komponen Z sama komponen X ya, X sama Z. Beda sama yang satunya lagi sounding ya. Nah, jadi langkah pertama pastinya data yang udah kalian peroleh itu yang bentar, data either itu data ini ya, data yang disuruh diprosesingin atau data yang kalian dapetin dari lapangan itu kan dalam bentuk ini ya catatan di tabel itu harus di ini dulu di digitize dulu atau dipindahin ke Excel gini lah, jadi kayak ya gini-gini lah bikin formatnya gitu, dibikin tabel. Habis itu di proses processing untuk yang profiling ini bakalan fokus ke pakai software itu namanya software rest to di inverse all ini. Nah, jadi ini ntar aku bakal kasih juga ya Zim ya. Dari si software ini, dia itu ada formatnya tersendiri gitu untuk ngebaca dari datanya. Jadi kita nggak bisa sekadar uluk-uluk ngasih tabel ini doang. Tapi harus dibikin satu jadi satu format tertentu. Nah, formatnya itu bisa kalian lihat di sini tabel yang tabel 2 nih. Winner Array Data File Format. Nah, jadi tabel ini itu tuh sebagai format lah yang nantinya akan dibaca. Jadi misalnya nih, dimulai dari baris satu, name of survey line. Oh, berarti baris satu ini nama surveinya. Kayak ini misal data praktikum, ya bebas lah kalian mau namain apa. Terus baris kedua nih pasti elektroda. Nah, di sini kan kalian tergantung data lapangan kalian ya. Jadi bisa dipastiin baik-baik. Ini misalnya aku dapat data dari disuruh ngolah dari dosen ya. Terus ini elektroda 10 meter, makanya ini diisi 10 meter. Terus tipe konfigurasi biasalah kalau profiling biasanya Wener ya. Jadi seringnya itu berarti si satu aja. Terus baris selanjutnya itu number of data point, artinya ini jumlah datum yang kalian peroleh. Tahu jumlah barisnya lah. Jadi ini baris misal dari sini sampai ke paling bawah itu berapa tuh barisnya. Tahu ini juga sih ya yang ini n. Dengan sampai 140 makanya diisinya itu 140. Terus baris selanjutnya adalah type of X location for data points. Nah, ini tuh buat yang type of X location itu sebenarnya nunjukin tipe dari nilai X kalian nanti di bawah. Nah, ini kita mulai ke bawah dulu deh misalnya kalau kalian yang bawa X ya. Jadi baris yang ada tiga komponen ini tuh yang kolom pertama ini tuh menunjukkan X point atau titik X datum kalian mau di mana. Terus yang titik kedua ini spasi elektroda. Karena profiling itu kan dia nggak cuma pindah-pindah elektroda tapi juga menambahkan spasi elektroda biar makin dalam kan pembacaannya. Sama yang ini tuh nilai resistivitas aparatnya gitu. Ini kan udah dipindahin ya. Jadi ya kalian bisa mirip-miripin lah dari data kalian yang mau diprosesin tuh diubah jadi formatnya kayak gini. Nah, X point-nya itu ini kan ngebawa X point ya, X location. Itu bisa diisi sebagai 0 atau 1. 0 itu adalah ketika kita mau nulis X-nya ini tuh sebagai posisi dari elektroda pertama. Nah, jadi tuh bentar. Enaknya di mana ya gambar?
Paint apa? Coba paint. Coba paint. Ah ya. Ya, semoga kelihatan lah ya. Jadi untuk yang nomor nol kayak dataku barusan, itu tuh nunjukin bahwa titik X-nya tuh misalnya kan kalau Wener tuh ya kayak gini lah ya. Ini C1, P1, P2, C2. Terus ini semua kan sama kan A gitu. Ini juga A, ini juga A. Nah, nilai nol ini menunjukkan bahwa ini koordinat titik X ketika dia di awal elektroda yang pertama di C1 di sini. Jadi makanya aku tandain nol itu berarti ya C1 ku tuh ada di titik 0 meter gitu di sini. Sedangkan kalau misal kalian mau pakai konfigurasi yang tertulis di tabel ya, konfigurasi midpoint, artinya X ini kalian perlu ubah dari nilai awal dan nilai koordinat C1 atau elektroda awal jadi koordinat titik tengah. Jadi ya di sini gitu. Berarti kan ini misal elektrodanya spasinya 10 ya. Berarti itu 10. Berarti ini kan tengah-tengahnya ya udah 5. Kalau misal mau diubah si data ini mau diubah jadi satu, bisa-bisa aja tapi harus dikonversi X-nya, diubah semua gitu. Nah, sebenarnya ini preferensi aja, bebas kalian mau milih mana. Tapi kalau dari aku tuh mending nol aja. Kenapa? Karena ya gampang kita tinggal ngeliat dari koordinat si C1-nya doang gitu. Daripada midpoint kan ya harus hitung titik tengah dan segala macam. Jadi menurutku better nol. Tapi kalau mau satu juga nggak apa-apa. Hmm. Terus ini yang bariskan 6 ini adalah flag for IP data. Ini tuh sebenarnya apakah data profiling kalian itu dibarengin juga sama data IP ya? Data IP tuh induced polarization lah. Jadi apakah ada data yang bareng? Ya sebenarnya kalau buat profiling kan langsung aja yang langsung nol aja dianggap nggak ada gitu. Nol for none, one if present ya. Karena nggak ada ya udah di nolin aja gitu. Terus lanjut balik ke tadi ya ini biasa kolom satu tuh X point sesuai sama konfigurasi yang aku bilang tadi ya. Jadi ini titik nol itu ini spesial produk terus ini resistvitas semu. Nah, maksudku kenapa nol biar gampang? Nilai nol ini bisa langsung dilihat dari koordinat C1-nya doang. Dengan koordinat C1-nya kan satu ya. Artinya tuh kita ngambil titik ke nolnya di koordinat di nilai satu lah. Jadi pas dia C1-nya geser jadi 2, ini geser jadi 10. Ini 3 geser jadi 20. Nah, ketika dia datumnya udah 29 berarti kan 280 ya, sampai 280. Balik lagi nih, satu lagi. Berarti dia 0 lagi balik dari 0. Terus 2 nih jadi 10. Tapi ini spasinya diubah. Sama nilai ini ya tinggal dikopas doang. Gitu. Nah, setelah udah dapat semuanya ya. Udah dapat semuanya maksudnya udah dikopas semuanya sampai data terakhir lah. Kalian itu drag semua yang ini. Terus copy. Habis itu buka notepad ya. Ke sini. Ini. Bentar. Nah, buka notepad terus yang baru ya untitled gini. Itu di kopas aja Ctrl V. Terus langsung diklik save as aja disimpan filenya. Terus ini dijadiin all files. Diubah namanya bebas. Misal buat recording lah biar untuk ditonton ya. Nah, tapi dari nama file ini kalian tambahin .dat. Jadi yang diubah tuh nama ini ditambah .dat sama pastiin lagi nih pastiin banget ya. Save as type-nya itu all files, jangan txt. Baru di save. Dia bakal jadi data.dat gitu di sininya. Nah, ini buat recording. Terus udah ke sini berarti tugas kita di Excel udah selesai, pemformatan udah selesai. Nah, sekarang dari yang file software tadi, zip yang nanti bakal dikasih, itu tuh ya di unzip dulu, terus dibuka. Ntar tuh di dalamnya ada ini, ada langsung softwarenya itu. Ini aplikasi, ya cari yang kayak gini lah ya. Diklik dua aja. Oke, ini diokein aja introduction. Cara make daripada software ini, RStudio Inverse ini untuk ngebaca profiling, caranya adalah kalian file terus read data file gitu.
terus dibuka ke yang kalian simpen .dat tadi di mana. Misalkan aku simpennya di sini ya, di sini. Nah, ini buat recording .dat. Kalian open aja. Oke, terus ini ya okein aja. Terus, karena itu baru ke input ke software doang, kita bakal ngelakuin namanya tuh proses inversi lah. Inversi belum ngambil matkulnya, tapi intinya tuh proses untuk dapetin file penampang bawah permukaan dengan meminimalkan error lah intinya. Jadi error antara model awal terhadap output dari model itu dibandingin sama data lapangan, kalau masih ada selisih itu dicoba untuk diubah, dimodifikasi model awal tersebut sampai errornya itu kecil. Nah, intinya gitulah. Ntar kalian bakal belajar lebih banyak lagi di inversi ataupun di kelas kalau misalnya diajarin ya. Namanya sama Pak Grandis kalau diajarin. Nah, eh udah masuk filenya. Sebelum inversi sebenarnya ini pernah diajarin juga ya. Kalian itu bisa untuk jadi dari di sini tuh ada edit exterminated bad datum point, artinya kalian bisa istilahnya tuh ngekill atau ngebunuh atau ngehapusin data yang sekiranya tuh jadi ngacau atau jadi outlier lah. Cara ngeliatnya tuh sebenarnya bisa dilihat dari kayak misalnya nih, ini kan dia awalnya gini dong. Oke lah, ini masih masuk akal ya, ada perubahan secara gradual dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian lihat di baris kedua, misalnya ini tiba-tiba, oh ada yang tajam gini, ada yang tajam gini. Nah, ini sebenarnya subjektif sih, tapi ketika lihatnya itu kan di sini tuh malah lebih rata, di bawahnya lebih rata gitu ya. Jadi eh sebenarnya sebenarnya subjektif banget. Apakah itu menurut kalian outlier apa enggak? Tapi kalau misalnya mau dihapus juga bisa. Jadi dikategorikan sebagai datum yang bad lah, entah apapun itu. Jadi ini cara ngapusnya, kalian klik kanan bisa menjadi merah. Misalnya aku nganggap yang ininya jelek, terus yang ini juga lah, ini kayaknya outlier juga. Terus ini dua ini sama yang satu ini gitu. Kalau udah, kalian tinggal exit, quit exit window, tapi dia bilang ada data point yang udah dihapus, mau disimpan nggak? Simpan sebagai file dat yang baru, data baru. Nah, ini disimpan. Misal aku tulisnya buat recording bersih lah. Jadi udah dihapus data outlier. Udah, setelah proses itu, jadi kita udah ngapus-ngapusin data yang jelek sekiranya. Kalian tinggal melakukan proses inversi. Nah, ini kan banyak ya ininya apa? Metodenya. Tapi yang paling sering itu ya least square aja, inversi biasa gitu. Dan ini ntar bakal disuruh save file inversionnya. Save aja nggak apa-apa, ini ntar biar bisa dibuka lagi gitu. Dan dia bakal melakukan proses iteratif. Nah, nanti outputnya bakalan muncul profil resesivitas bawah permukaan, biasalah profiling dua dimensi gitu. Jadi ada X itu berarti yang bagian sumbu ini, terus Z-nya yang ke bawah. Terus, kalau misalnya kalian udah puas sama hasil inversi ini, misal errornya 11,5%, oh masih belum puas, masih gede lah errornya. Hmm, mau diulang berapa kali lagi? Karena kan ini cuma 5 kali ya proses perubahannya. Misal kayak kita mau ngubahnya itu 5 kali lagi lah, 5 tambahan lagi. Jadi kita tambahin 5. Sini apakah yakin mau itu, ya udah yakin-yakin aja. Terus ini RMS mau errornya itu eh bentar. Hmm, mau dia perubahannya tuh mau seberapa kecil gitu setiap iteratif ya. Misal ya ini bebas lah, misal 2 gitu. Udah, ternyata setelah ini ya proses berulang, dia tuh perubahannya 1,7 atau di bawah 2 yang aku input tadi. Terus dia nanya apakah mau melanjutkan versi. Kalau misalnya udah puas sama errornya 10%, no aja, berarti stop sampai sini versinya. Oh sudah, loading bentar dan bakalan muncul kayak gini. Ini
tinggal kalian screenshot aja atau bisa di save kayaknya. Ya kalau mau aman screenshot biasa aja lah kan bisa lah. Kontrol apa? Print screen gitu atau lain sebagainya. Ya intinya itulah outputnya berarti memang bawah permukaan. Jadi proses processing untuk yang profiling selesai sampai sini sampai ke bawah ini dan nanti bisa diinterpretasi dari besar resiptas dan lain sebagainya. Tapi itu interpretasi processing cukup sampai sini aja. Gitu. Oke, thank you so much sudah menonton. See you later lah. Thank you.